Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Legendary Assassin. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh berdarah dingin yang bermaksud ingin membantai ketua gangster kriminal paling kejam. Dalam menjalankan misinya tersebut, ia harus menyembunyikan identitasnya dari kepolisian. Hingga pada akhirnya ia pun harus menghadapi situasi cukup sulit dengan terungkapnya kasus pembunuhan yang ia lakukan. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Film bermula dengan adanya seorang pria yang sedang asik makan di sebuah warteg. Ia sendiri bernama Bo Tong Lam. Pada saat itu, Bo bercerita kepada pemilik warteg tersebut mengenai kehidupannya yang sangat membosankan. 那得要看用什么角度去看它。很踏实。 Di saat itu pula sang pemilik warteg memberikan sebuah tas kosong kepada Bo. Entah apa maksud dan tujuannya, kita akan mengetahui di adegan selanjutnya. Singkat cerita, Bo memulai aksinya untuk pergi ke sebuah pulau kecil di negara Hong Kong. Dengan menggunakan sebuah kapal, ia pun tiba di tempat tujuannya tersebut. Malam harinya Bo pergi ke sebuah kuil di mana pada saat ini ia mengincar seseorang yang bernama Timothy. Timo sendiri adalah ketua gangster kriminal paling ditakuti di pulau kecil itu. Pada saat ini Bo yang merasa bahwa inilah kesempatan untuk membunuh Timothy, ia pun menghabisi satu persatu anak buahnya. Yang kemudian Timothy mengetahui bahwa ada seseorang tak diundang datang untuk membunuhnya. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun berusaha untuk membela diri hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Di akhir pertarungan tersebut, Bo berhasil membunuh Timo dengan senjatanya sendiri. Pada saat ini kita mengetahui bahwa tas kosong yang ia bawa bertujuan untuk membawa potongan kepala dari seorang Timothy. Esok harinya Bo yang berkeinginan untuk pergi dari pulau tersebut, ia pun harus mengurungkan niatnya setelah dirinya mengetahui bahwa kepolisian di sana telah menutup pelabuhan itu. Hal itu pun terjadi karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Di saat itu juga beberapa anak buah Timo baru saja turun dari sebuah kapal dengan tujuan untuk menemui bos mereka yang tak lain adalah Timothy. Beralih kepada Bo yang berusaha untuk mencari sebuah penginapan, ia pun dikagetkan dengan adanya seorang wanita yang berusaha menolong kucing peliharaannya. Namun tiba-tiba wanita tersebut terjatuh yang kemudian Bo berhasil menyelamatkannya dengan skill kungfu yang ia miliki. 你有针线吗？ Setelah kejadian tersebut, Bo berada di sebuah tempat yang tak lain adalah rumah dari wanita yang telah ia selamatkan. Terlihat Bo berusaha untuk memperbaiki jaketnya yang telah rusak setelah menyelamatkan wanita tersebut. Bo yang melihat foto wanita tersebut, ia pun mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang polisi. Dalam usaha penyamarannya, Bo mengaku bahwa dirinya adalah seorang pelatih bowling. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkannya, wanita tersebut mengajak Bo untuk makan siang bersama di sebuah rumah makan. Setibanya di sana, wanita tersebut memperkenalkan dirinya. Ia sendiri bernama Hugh Ward. Di tengah makan siang mereka, Hugh mendengarkan informasi dari sebuah radio bahwa 3 pria telah melakukan perampokan di sebuah biro penukaran uang.
Dengan ciri-ciri yang telah Yuwar ketahui, ia pun meyakini bahwa 3 orang pria di belakangnya adalah pelaku sebenarnya. Sebagai anggota polisi, ia pun menemui mereka sekaligus meminta kartu identitas diri mereka bertiga. Can I please see some identification? Namun pada saat itu mereka tidak menuruti perintahnya, di mana mereka mengancam akan membunuh Hiu dengan sebuah cekikan. Bo yang mengetahui tindakan mereka, ia pun terpaksa harus menunjukkan skill bela dirinya. Dan pertarungan pun terjadi di tempat tersebut. Dalam aksinya itu, Bo berhasil mengalahkan mereka yang kemudian beberapa polisi datang untuk meringkus mereka semua. Di kantor polisi, Bo yang juga ada di sana, ia pun mendapatkan ucapan terima kasih sekaligus dicap sebagai warga terbaik dari kepala kepolisian di sana yang bernama Guan Gong. Beralih kepada anak buah Timothy yang ingin menemuinya, mereka pun dikagetkan dengan tewasnya bos mereka dalam keadaan tragis. Pimpinan mereka yang bernama Fat Wing melaporkan kejadian tersebut kepada istri seorang Timothy yang bernama Sasaki. Pada saat itu juga Sasaki menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap pelaku sekaligus membawa potongan kepala suaminya tersebut. Beralih kepada Guan Gong yang berusaha untuk mencari tempat tinggal sementara. Hal itu ia lakukan sebagai tanda terima kasih kepada Bo yang telah membantu kepolisian di pulau tersebut. Dan di hari itu juga ternyata adalah hari spesial, di mana pada saat ini adalah hari ulang tahun Yuwar yang kesekian tahunnya. Setelah itu Yuwar mengajak Bo untuk berlatih bela diri bersama. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, mereka pun terlihat semakin akrab. Singkat cerita, Guan Gong yang telah menemukan sebuah tempat penginapan sementara untuk Bo, ia pun langsung pergi menuju ke sebuah penginapan tersebut. Di sisi berbeda, Yuwar yang sedang melaksanakan patroli bersama rekannya yang bernama Tarzan, ia pun mengecek satu persatu tempat yang berada di sana. Hingga akhirnya tibalah mereka di kuil tersebut yang mana jasad Timothy sendiri juga ada di sana. Pada saat itu pula Yuwar dikejutkan dengan jasad seorang yang tak lain adalah Timothy. Dan dengan adanya anak buah Timothy yang juga ada di sana, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam aksinya tersebut, Yuwar berhasil membawa jasad Timothy sekaligus meringkus anak buahnya yang berada di sana. Sasaki yang mendengar kabar bahwa jasad suaminya tersebut berada di kantor polisi, ia pun memerintahkan Fat Wing untuk membuat kekacauan di kantor polisi tersebut, sekaligus membawa kembali jasad suaminya tersebut.
Hingga akhirnya Fat Wing dan anak buahnya menyerbu kantor polisi itu sekaligus menyiramkan cairan BBM kepada Guan Gong untuk mengancam mereka. Dan di saat kepolisian di sana ingin menyerahkan jasad Timothy, mereka pun mencoba untuk melawan Fat Wing dan anak buahnya. Seketika itu juga salah satu anggota polisi yang bernama Hansen harus tewas dengan sebuah tembakan. Singkat cerita, pusat kepolisian Hong Kong yang mendengar kabar atas tewasnya Hansen di pulau itu, mereka pun mengirimkan beberapa pasukan ke sana. Hal itu bertujuan untuk menangkap semua penjahat yang berada di pulau tersebut. Untuk misi utama mereka ialah tertuju kepada pelaku pembunuhan atas Timothy, sehingga biro kepolisian setempat memperketat penjagaan di pulau tersebut. Bo yang berusaha keluar dari pulau itu, ia pun mencuri sebuah tiket milik penumpang lainnya. Dengan sangat tenang ia melewati pemeriksaan tersebut yang kemudian sebuah perintah dikeluarkan oleh atasan polisi di sana. Dengan ciri-ciri yang telah diketahui, Bo harus menjalani pemeriksaan sebelum keluar dari pulau tersebut, yang kemudian Hiwor membuka tas yang ia bawa. Beruntung saja dengan kecerdasan seorang Bo, tas tersebut pun berisikan sebuah bola bowling, di mana cara tersebut hanyalah untuk mengelabui polisi, dan dengan cara itu pun ia lolos dari pemeriksaan tersebut. Dalam kepergiannya tersebut, Hiwor memberikan nomor telepon miliknya dengan maksud Bo bisa menghubunginya kapan saja. Dan dengan berat hati, Bo harus pergi meninggalkan Hiwor saat itu juga. Singkat cerita, setelah ia tiba di sebuah pelabuhan, ia pun disambut oleh anak buah Sasaki yang telah menunggunya di sana. Bo yang mengetahui hal itu, ia pun menghindar dari kejaran mereka. Dan di saat ia ingin menaiki taksi, tiba-tiba sebuah mobil menabrak dirinya yang mengakibatkan kepala Timothy terlempar cukup jauh. Polisi yang mengetahui bahwa dirinya membawa potongan kepala, ia pun dinyatakan sebagai tersangka sekaligus buron atas pembunuhan yang ia lakukan. Beralih kepada Hiwor yang mendapat laporan bahwa Bo adalah pelaku sebenarnya, ia pun bergegas pergi untuk menemui semua rekannya di kantor polisi. Namun dalam perjalanan, Hiwor ditangkap oleh anak buah Sasaki dengan maksud ingin menyenderanya. Hal itu adalah rencana busuk Sasaki sendiri agar Bo datang untuk menolongnya. Bo yang mengetahui hal tersebut, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Hiwor. Dan sesampainya di sana, Bo harus menghadapi anak buah Sasaki yang cukup banyak. Dengan keahlian bela diri yang ia miliki, pertarungan pun terjadi saat itu juga.
Bo yang kewalahan menghadapi mereka, ia pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Hingga akhirnya Bo yang terbaring tak berdaya, Sasaki mencoba untuk membunuhnya. Beruntung saja Bo yang masih mempunyai tenaga, ia bisa menghindar dari serangan yang Sasaki lakukan. Hingga pada akhirnya Hywor berhasil melepaskan diri dan bergegas untuk menolong Bo saat itu juga. Pada saat ini Bo tiba-tiba bangkit untuk menyelamatkan Hywor dari serangan yang Sasaki lakukan. Dan di saat inilah Bo mengorbankan nyawanya setelah sebuah tusukan pedang berhasil mengenai tubuhnya. Dengan perasaan sangat marah, Hywor melancarkan sebuah pukulan mematikan tepat di kepalanya. Hingga pada akhirnya Sasaki tewas saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Bo yang mengalami pendarahan hebat, ia pun sempat bercerita kepada Hywor bahwa dirinya sangat bahagia menjalani kehidupan bersamanya. Tidak hanya itu saja, Bo juga menceritakan bahwa mereka berdua memiliki hari ulang tahun yang sama. Bo yang tidak bisa menahan lebih lama lagi, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hywor mendapatkan informasi tentang pembunuhan yang Bo lakukan. Hal itu pun dilakukannya karena bermaksud untuk membalaskan dendam seorang dokter yang bernama Audrey. Yang ternyata Audrey sendiri pernah disendera dan dibunuh oleh Timothy karena sebuah permasalahan di antara mereka. Sebelum menyelamatkan Hywor, Bo sempat mengunjungi makam Audrey sekaligus memberikan hadiah berupa potongan kepala Timothy dan meletakkannya di sana. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.